Nah, ini adalah contoh daripada materialnya yang akan kita sintesis. Di sini SR2CrTaO6. Possible starting reagent-nya. Reagen yang digunakan yang possible apa saja? Di sini kalau kita lihat senyawa yang kita sintesis, kan kita membutuhkan ada SR, ada Cr, ada Ta, dan ada oksigen. Jadi reaktan yang kita pilih itu yang apa? Satu, SR-nya dulu. SR-nya dulu itu ada beberapa posibilitas. Jadi kita mau pakai starting reagent itu apa? Yang pertama misalnya saya punya alternatif strontium tapi dalam bentuk metalnya. Yang kedua saya bisa kita menggunakan SRO. Di lab ada SRO. Oh, di lab juga ada SrNO3 dua kali. Oh, dia ternyata juga ada SrCO3. Jadi saya pilih yang mana ini untuk saya gunakan sebagai sumber daripada SR di sintesis ini. Nah, perhatikan dulu sifat fisiknya. Kalau kita menggunakan logam SR, di sana adalah hard to handle. Kita kalau menggunakan metal biasanya adalah lebih susah handlingnya. Terus kemudian dia sangat rentan terhadap oksidasi. SR itu kan biasanya namanya logam-logam itu kan biasanya dia sangat rentan terhadap oksidasinya. Sehingga ini adalah salah satu hal yang harus kita pertimbangkan. Kemudahan dari handling suatu bahan dan juga apakah dia mudah mengalami oksidasi atau tidak menjadi bentuk yang lain. Yang kedua, kalau saya pakai SRO ternyata pick up CO2. Jadi SRO ini punya sifat mengikat CO2 dan air. Jadi dia bisa mengikat CO2 dan air, terus kemudian dia punya melting point, titik lelehnya itu adalah 2430 derajat Celcius. Kalau dia baru akan melting di 2430 derajat Celcius, berarti ini kira-kira kita akan butuh suhu tinggi ya untuk terjadi reaksi. Karena di dalam sintesis itu untuk terjadi satu reaksi kan kita memiliki aturan pemilihan terhadap suhu reaksi. Sebentar saya cek di sini kemarin sudah ada nggak ya? Ini itu tadi ada yang terlewat ya. Setelah di sintesis itu adalah green product and analyze ya. Oh, itu kalau sudah selesai ya. Oke. Kalau sudah selesai ya harus digerus terus kemudian di XRD untuk tahu strukturnya seperti kemarin. If reaction incomplete, jika reaksi itu tidak komplit, maka kita harus return to step 4. Jadi kita harus balik lagi pada step sebelumnya dan kemudian di-repeat. Step 4 apa? Di pellet. Tapi sebelum di pellet harus digerus kembali ya. Biasanya kalau reaksi belum selesai, kita gerus kembali. Jadi di pellet yang sudah hasil reaksi tadi kita hancurkan kembali, kita crushing kembali, terus kita kemudian gerus kembali sebelum akhirnya kita pellet dan kita reaksikan kembali. Supaya apa? Ya supaya tadi mungkin ukurannya kurang kecil, mungkin luas permukaannya kurang lebar, sehingga kontak antara reaktan-reaktannya kurang bagus sehingga hanya terjadi pada antar muka yang kontaknya bagus. Nah, itu harus dioptimalisasi dulu lagi sebelum kemudian dipanaskan kembali. Oke, kita balik ke sini nih. Nah, di sini kan SRO tadi punya 2430. Kalau saya pakai strontium nitrat, dia ternyata punya melting point 570. Nah, dia sini strontium nitrat juga dia may pick up some water ya. Mungkin dia akan mengikat air. Terus kemudian atau bisa jadi kita pakai strontium karbonat, decomposition to SRO pada 1370 derajat Celcius. Jadi kan tadi kita bisa gunakan pilih material yang bisa memiliki defek ya. Itu adalah SrNO3 2 atau SR karbonat di sini. Nah, di sini SR karbonat dia bisa terdekomposisi juga menjadi SRO pada suhu 1370. Nah, nanti dari itu kita akan pilih yang mana ya. Terus kemudian TA-nya itu melting point-nya, tantalumnya ya. Kalau metal ini sama sifat metal ya. Dia 2996, sangat tinggi suhunya Kak, suhu melting point-nya ya. Terus kemudian kalau kita pakai tantalum oxide itu lebih rendah, 1800 derajat Celcius. Kalau kita pakai CR-nya metal itu dia punya kelemahan sama dengan SR metal tadi. Kalau oksidanya Cr2O3 melting point-nya juga tinggi 2435. Cr nitrat dia di sini melting point-nya 60 ya.
60 ini cukup sangat rendah ya, sangat rendah di sini. Jadi kalau misalnya kita mau pilih Cr2O3 kok kayak ketinggian 2435. Tapi kalau kita pakai chromium nitrat ini suhunya rendah banget melting pointnya. Jadi dia pasti akan sudah meleleh pada suhu 60 derajat Celcius. Sehingga yang lain, reaktan yang lain bisa jadi belum apa-apa, dia sudah meleleh duluan. Nah, ini juga harus dipertimbangkan ya. Jadi untuk membuat, nanti kita akan bahas mana yang akan dipilih ya. Untuk membuat 5,04 gram of SR2CrTaO6 dengan MR-nya adalah 504,2 gram atau kita molnya adalah itu, berarti 5,04 gram SR2CrTaO6 ini adalah 0,01 mol. Complete reaction, jadi kita bisa membuat reaksinya dulu. Nah, nanti dari sini dari persamaan reaksi, kalau kita mau buat 0,01 mol, maka kita bisa hitung kira-kira saya butuh strontium karbonat berapa, tantalum berapa, dan juga ininya berapa. Kenapa yang dipilih adalah ini Bu, di sini kok langsung SrCO3 sama Ta2O5 sama Cr2O3. Nah, ini kita sudah melakukan pertimbangan sebelumnya. Pertimbangannya apa di sini? Kita mengaplikasikan Taman's Rule to each of the reagent. Jadi kita hitung energi, kita hitung suhu yang dibutuhkan untuk dapat bereaksi tadi. Taman's Rule itu memberikan aturan dia akan bisa start untuk bereaksi atau mulai bereaksi itu adalah pada 2/3 dari melting point-nya. Kalau kita gunakan strontium karbonat, tadi kita tahu bahwa dia akan terdekompos pada ini ya, menjadi SRO pada 1370 derajat. Atau ini pada 1643 Kelvin tadi. Berarti kita juga bisa mendapatkan SRO itu dari SrCO3 kan. Kalau kita pakai SRO sendiri itu tadi melting point-nya kan cukup tinggi. Jadi kita harus hitung dari 2/3 melting point. Di sini tadi datanya berapa ya SRO? Di sini 2430. Kalau kita ubah ke 2430 pas ya. Harusnya ada lebihan di sini. 2430 kalau kita ubah ke Kelvin di sini harusnya 2430 ditambah 273 ya. 273 7 berarti harusnya 2703 Kelvin. Ya, lebih eksaknya 2700 Kelvin. Di kalau kita ubah dari suhu Celcius yang ini ke Kelvin dengan menambahkan 273. Lah 2/3-nya itu kira-kira adalah 1500-an itu di situ. Kalau Ta2O5-nya 2070 Kelvin tadi berarti 2/3 darinya adalah 1100, sedangkan Cr2O3 adalah 1532. Kenapa kok ini Bu dipilih yang itu ya? Tadi SR itu kan kalau metalnya sulit dihandling. SRO ini kita kalau bisa mengintroduce defect lewat SrCO3 atau SR nitrat kan lebih baik, artinya meningkatkan laju difusinya kan. Kenapa nggak SR nitrat Bu? Dia melting point-nya cukup rendah dibandingkan reaktan-reaktan yang lain, sehingga nanti ini ya bukan kesenjangan ini ya beda, agak jauh dia. Nah, nanti kan kita akan memilih satu suhu reaksi yang masuk di 2/3 dari melting point tiap-tiap reaktan gitu. Nah, kalau berarti alternatif yang paling oke kita pilihnya adalah strontium karbonat. Untuk tantalum, maka daripada pilih metal yang terlalu tinggi dan biasanya sulit dihandle tadi beberapa kelemahan metal, maka kita pilih oksidanya 1800 di sini ya, suhu melting point-nya. Dari kromium kita pilih jangan metalnya, kita pilih adalah antara Cr2O3 dengan Cr nitrat. Kenapa pilih Cr2O3 tadi Bu? Karena Cr nitrat ini cukup rendah. Nanti dia komposisi bisa inaccurate dan dia akan sudah melting point duluan di suhu bawah itu, sehingga nanti komposisinya menjadi inaccurate
suhunya beda jauh ya. Jadi di sini sudah ditentukan kita akan menggunakan yang mana. Setelah ditentukan kita hitung 2/3 melting point-nya. Kalau kita lihat dari perhitungan 2/3 melting point, maka di sana ada 1643 Kelvin, 1527 ini derajat Celcius ya. Ya ini konversinya harus sama 1000 Kelvin harusnya ya. Kita hitung terhadap Kelvin 2/3 Kelvin. Nah, ini yang bawah juga. Nah, setelah itu nanti kita kalau kita lihat maka suhu reaksi yang bisa digunakan itu yang paling rendah di situ kan 1107 ya. Jadi kalau 1107 maka kita reaksi itu sudah akan mulai start to reaction itu artinya dia sudah bisa bereaksi itu pada 1150 derajat Celcius. Tapi pada prakteknya biasanya kita akan menghasilkan unreacted Cr2O3. Karena di sana Cr2O3 kan 2/3 melting point-nya kan lebih tinggi 1532 sehingga kira-kira masih ada sisa Cr2O3 yang belum bereaksi, sehingga kita memilih suhunya itu adalah antara 1500 sampai 1600 karena tadi 2/3 dari melting point-nya Cr2O3 itu adalah di 1532. Kalau di 2/3 melting point-nya tantalum itu kan 1107 sehingga minimum suhu yang bisa kita pakai adalah 1150. Tetapi itu tadi karena ada yang di sekitar 1500-an, jadi kemungkinan yang 1500 ini kalau kita pasang di 1150 ya belum banyak bereaksi gitu. Sehingga kita memilihnya adalah antara ring itu tadi, kalau mau lebih optimum ya 1500 sampai 1600. Gitu ya. Jadi pertama dipilih starting materialnya, terus kemudian dihitung komposisinya, terus kemudian ditentukan suhunya mau kerja di suhu berapa berdasarkan 2/3 dari melting point dari material yang terkait gitu. Oke, itu adalah di sintesis dengan solid state method. Sintesis dengan solid state method itu sebenarnya dia bisa digunakan untuk banyak keperluan ya. Baik itu sintesis oksida langsung tanpa adanya dopan ataupun artinya ya kayak tadi tidak kita sisipkan atau inkorporasikan sejumlah pengotor dalam jumlah sedikit. Tapi ada kalanya kita pengen mensintesis itu bukan bukan stoichiometric compound kayak gini. Ini kan stoichiometric ya, SR2 CrTaO6 atau SrCO3 itu SrTiO3 itu kan juga stoichiometric. Ada kalanya kita mensintesis material itu yang non stoichiometric. Non stoichiometric itu yang seperti apa Bu? Misalnya SrTiO3 itu sebagian Ti-nya saya ganti dengan atom-atom yang lain. Jadi saya mensubstitusikan sejumlah kecil ion lain ke dalam material yang ingin disintesis tadi. Jadi kan karena komposisinya tidak stoichiometric, biasanya dia disebutnya non stoichiometric gitu. Masuk dalam senyawa non stoichiometric. Karena ada yang nanti ada yang hilang, ada yang terganti di situ ya. Itu juga bisa kita gunakan itu. Pada dasarnya semua metode yang akan kita bahas ke depan itu juga bisa digunakan untuk sintesis senyawa non stoichiometric seperti tadi. Yang perlu dicatat hanya diperhatikan komposisinya dengan baik ya, komposisinya harus terhitung dengan baik. Nah, campuran yang seperti itu non stoichiometric tadi biasanya dia membentuk campuran padat ya, larutan padat atau solid solution. Jadi larutan padat atau solid solution. Nah, bersamaan dengan record ini nanti saya akan insertkan juga penjelasan tentang apa itu solid solution. Ya, jadi kalian bisa pelajari dan itu penting untuk diketahui kalau misalnya kita mau sintesis senyawa non stoichiometric. Bisa nggak saya masukkan, kalau gimana caranya, gimana nanti pertimbangannya kalau saya masukkan
senyawa dalam jumlah kecil tetapi muatannya berbeda, muatannya lebih kecil atau muatannya lebih besar. Muatan di sini maksud saya bilangan oksidasi ya, maka nanti di sana ada yang namanya kompensasi muatan. Jadi nanti PPT-nya bisa ini recordnya bisa didengarkan sehingga nanti kita ini ya bisa belajar, kamu bisa belajar lebih banyak dan lebih mantap gitu tentang material anorganik ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutkan dengan record yang selanjutnya, yaitu adalah soil gel method, atau nanti kita held via Zoom ya. Boleh.